Oke, dari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebastian Eko dari kelas literasi media. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi kecil dari kelas literasi media tentang solusi dalam menghadapi keadaan masyarakat kontemporer kini, di mana didominasi oleh media-media digital yang menyebabkan informasi dapat diraih secara cepat. Oke. Sebelum kita menuju ke pembahasannya, di sini saya memakai teori post-truth. Buat saya, kalau sudah kaitannya dengan informasi, apalagi informasi yang menyebar secara cepat seperti sekarang ini, berarti kan kita membicarakan tentang akses informasinya itu kan. Kalau kita ngomong akses informasi itu, kalau di zaman sekarang udah pasti internet. Kayak siapa sih yang nggak megang HP, siapa yang tidak megang nggak pegang internet ya, siapa yang sih nggak megang HP, siapa yang nggak punya yang punya laptop tapi nggak punya koneksi internet, itu kan kayak aneh gitu. Atau lebih simpelnya itu deh, siapa sih yang nggak pakai internet sekarang gitu. Dari mulai generasi milenial, generasi Y, itu generasi Z, atau bahkan generasi sebelumnya mereka sudah belajar untuk menggunakan internet. Nah, di sini kan kasusnya didominasi oleh media-media digital yang menyebabkan informasi dapat diraih secara cepat. Kalau media-media digital ini kan lebar sekali ya. Contohnya aja media digital tuh kayak portal berita online. Portal berita online sekarang di mana-mana. Bahkan portal berita online itu mereka nggak hanya menyediakan dari website aja, mereka bisa menyediakan lewat Facebook, mereka bisa menyediakan lewat Instagram, dan tempat-tempat yang berpotensi memancing keramaian lah kasarnya. Nah, dari penyebaran informasi di situ, kalau keadaannya sekarang kan jadi kayak kita bingung bedain mana yang benar mana yang salah gitu. Karena buat saya penyebaran informasi sekarang tuh kayak contohnya informasi tentang COVID lah, itu tuh bias gitu. Nah, itulah alasannya kenapa saya akhirnya memakai teori post-truth. Kalau di teori post-truth itu kan masyarakat itu membelokkan informasi ke arah opini mereka gitu. Ya, meskipun ada beberapa opini yang dicoba untuk dibelokkan, tapi akhirnya itu gagal gitu kan. Tapi banyak informasi-informasi yang akhirnya berhasil menggiring opini masyarakat ke arah penyebar informasi gitu. Ya, secara demografi mungkin untuk remaja-remaja atau untuk orang-orang seumuran kita gitu, mereka yang umurnya antara dari 20 sampai katakanlah 35, 20 sampai 35. Mereka yang dari umur 20 sampai 35 itu tuh nggak akan begitu mudah gitu untuk percaya, untuk jatuh ke dalam namanya sebuah berita palsu gitu. Kita langsung aja ke berita palsu gitu kan ya, ke opini yang dibelokkan ini, jangan berita palsu, ke opini yang dibelokkan ini. Nah, tapi demografi pengguna internet sekarang ini bukan hanya orang-orang yang dari umur 20 sampai 35 tahun, tapi lebih lebar lagi. Pengguna internet sekarang tuh bahkan bisa dibilang kayak anak umur 8 tahun dikasih HP aja udah bikin Facebook gitu, udah bikin akun Facebook. Ya mungkin oke lah kalau anak-anak umur segitu masih belum mengerti namanya mendapatkan informasi atau mendapatkan sesuatu yang dibelokkan, karena mereka masih disaring oleh orang tuanya. Itu pun kalau orang tuanya menyaring. Tapi mereka yang sudah umur 11, 12, 13 tahun itu tuh di zaman sekarang itu tuh mereka tuh udah pegang HP sendiri. Dan akhirnya tuh dari 12 sampai 19 tahun ini, antara 12 dan 19 tahun ini masih berpotensi untuk namanya mendapatkan informasi yang terkesan bukan benar, tapi itu informasi itu hanya opini yang dibelokkan gitu. Selanjutnya adalah fakta menjadi tidak penting. Ya iyalah. Ibaratnya saya mau ngasih informasi kalau si A ini jelek, si A ini kasar, orang gini, padahal kagak. Saya menyebarkan informasi yang
mengarah ke opini saya gitu. Ya memang orangnya kasar, si A ini orangnya kasar, tapi dia kasarnya pasti ada alasan. Saya tidak memberikan alasannya. Orang-orang percaya. Mungkin akan bilang, tapi kan dia kan kasarnya kan ada alasan gitu. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli faktanya. Yang penting opini orang belok ke arah apa yang saya sampaikan. Terus yang tadi saya bilang bias kognitif. Orang tuh jadi punya apa ya? Orang semakin banyak semakin banyak dimasuki oleh informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang opininya dibelokkan dengan tujuan khusus gitu. Jadinya mereka tuh memiliki apa ya? Jadi memiliki bias kognitif gitu. Mereka jadi bingung bingung berpikir antara mana yang benar, mana yang salah. Mereka jadi kesulitan untuk berpikir, untuk menilai, untuk mengingat atau memproses informasi-informasi yang datang gitu. Terus ini yang terakhir, yang bisa dibilang kesimpulan dari semuanya tadi. Jadi kesannya post-truth itu kayak apa ya? Membuat realitas berdasarkan perspektifnya. Jadi kita membuat sebuah dunia, kita membuat sebuah tempat berisi informasi, tapi informasi itu berasal dari perspektif kita. Dalam hal di sini kita adalah orang yang mengarahkan opini ini. Nah, kaitannya dengan 4 ini adalah postmodernisme. Postmodernisme dalam teori post-truth ini adalah dia itu godfathernya gitu dari era post-truth ini. Jadi tidak ada kebenaran objektif, tidak ada kebenaran yang merangkul semua, tidak ada kebenaran yang objektif, hanya ada kebenaran yang subjektif tentu saja. Karena apa? Diarahkan opininya. Selanjutnya adalah semua berdasarkan teks. Contohnya aja sekarang yang mereka kirim-kirim berita-berita di WhatsApp itu, dengan semua berita-berita itu nonton video kayak malas lah bikin berita tentang videonya. Itu mah nanti aja kalau lagi mau kalau lagi mau kampanye aja gitu kan. Tapi kalau untuk berita-berita kayak gini mah kita cukup dari teks aja. Dari teks aja itu orang-orang yang tadi saya bilang demografinya tidak termasuk di 20 sampai 35 tahun, itu mereka bisa dengan mudah terpengaruh oleh informasi tersebut. Tambah lagi semakin cepat gitu kan, kayak sekali tinggal klik daftar, semua informasi langsung tersebar kemana-mana dalam waktu yang bersamaan. Orang lain menerima, orang lain dapat, tek, lempar lagi, cepat sekali. Selanjutnya adalah kebenaran adalah refleksi dari ideologis politik yang membuatnya. Ya, ini cukup buat saya cukup berat, tapi emang buat saya begitu. Karena kembali lagi ke yang tadi, membuat realitas berdasarkan perspektifnya. Ketika realitasnya udah terbentuk, akhirnya apa? Kebenaran di dalam realitas itu tuh ya refleksi dari orang yang bikin ini. Kayak misalkan saya membuat sebuah saya membuat pernyataan tentang COVID ini sebenarnya bikin virus-virus lain yang gini. Saya sebarin ke orang-orang. Saya bikin sebuah ruang lingkup di mana ruang tentang berisi informasi tentang virus baru yang berasal dari COVID, yang padahal saya juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya hanya asal bikin aja gitu. Tapi ketika informasi itu udah tersebar kemana-mana dan akhirnya terbentuklah sebuah realitas di mana informasi tentang virus hayalan saya itu menjadi sesuatu yang dipercaya, menjadi sebuah kebenaran yang dipercaya oleh orang. Saya bisa dengan mudah mengatur mereka gitu. Secara ideologi yang saya apa yang saya sampaikan di situ tuh dipercaya oleh mereka gitu loh. Jadi informasi yang ada di dalam realitas tentang virus baru yang menaik COVID tadi contohnya, itu adalah refleksi dari apa yang pengen saya sampaikan gitu. Nah, terakhir adalah bukan perkara kenyataannya, tapi bagaimana masyarakat merespon terhadap kenyataan yang tersaji di situ. Ketika udah masyarakat itu udah bisa dikontrol opini mereka, akhirnya akhirnya orang ini tuh udah nggak peduli lagi dengan kenyataannya yang mana gitu. Mereka udah kayak, oh buat saya dia benar, buat saya dia salah gitu terus gitu. Jadi ya
yang seperti ini terlihat lah, kayak kita juga nggak tahu kan yang mana yang benar yang mana yang salah gitu soal apa namanya tuh COVID itu benar-benar apa kagak. Meskipun udah banyak datanya tentang COVID itu segala macam, masih ada aja orang yang percaya kalau itu tuh hanya teori, itu tuh hanya khayalan belaka. Kalau kita lihat ke arah sebelumnya itu, kita udah ngelihat yang namanya perdebatan antara flat earth sama round earth gitu kan, teori bumi datar dengan bumi bulat. Meskipun saat itu juga ada juga yang membuat kalau bumi itu sebenarnya adalah adamantois, adalah sebuah kura-kura yang besar yang bergerak dalam sistem tata surya, tapi akhirnya gagal ya. Itu mereka gagal dalam membentuk realitas mereka sendiri gitu. Nah, dengan dampak-dampak dari penyebaran informasi yang cepat tadi, itu solusinya apa? Kontrol. Ketika kita udah bilang kontrol itu, kita tuh udah apa ya, semua tuh udah jadi satu gitu loh. Kita mengontrol penggunaan kita terhadap apa namanya tuh media digital, terus kita juga mengontrol penggunaan kita terhadap pencarian informasi gitu. Maksudnya kontrol terhadap media digital ini ya kayak kita tahu kita pakai barang ini tuh buat apa gitu loh, maksudnya tuh. Jadi kayak ini saya punya HP, di HP itu ada berbagai macam aplikasi di mana saya tuh bisa apa namanya, di mana saya bisa ya saya menggunakan semau aja lah. Nah, itu nggak serta merta saya berjam-jam saya pakai terus tanpa ada batas, nggak gitu. Kita harus mengontrol penggunaan di media digital ini. Kita harus saring informasi yang ada, kita nggak bisa langsung percaya gitu aja dengan informasi-informasi yang masuk itu. Kita harus saring. Kita juga harus mengontrol apa yang ingin kita sampaikan, sehingga apa ya, kita nggak bisa sembarangan gitu ketika ngomong. Harus ada fakta yang tertulis, atau istilahnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah opini, jangan sampai opini kita itu malah jadi apa ya, menggiring gitu. Jangan sampai malah doktrin gitu kan. Ini adalah pendapat saya, ini adalah apa yang saya percaya gitu. Bukan berarti kita harus memaksa, ya lu kalau nggak percaya makanya sini gue kasih tahu segala macam gini, lu harus percaya sama gue. Enggak, maksudnya sini gue kasih tahu itu, ini adalah apa yang ingin kita sampaikan itu, yaitu berdasarkan apa yang kita temukan gitu. Bukan terus begitu lu salah kalau lu gak percaya sama gue. No, bukan begitu. Meskipun kebenaran objektif itu tidak ada, tapi pemikiran kita harus objektif. Jangan kebenaran objektif udah nggak ada, semua serba subjektif, terus kita ikut-ikutan subjektif. Enggak, kita kontrol, kita cek. Ibaratnya kayak ya kita dulu tau lah yang namanya sebuah acara judulnya check and recheck gitu kan. Itu kita mengecek, kita cek lagi gitu loh. Setelah kita mengecek, kita cek lagi. Atau apa namanya, seperti yang diucapkan oleh Bu Susan, salah satu dosen kita. Cek, recheck, double check, final check. Kita harus mengecek kembali, kita harus mengontrol, sehingga kita bisa apa namanya tuh kita bisa menghadapi masyarakat kini gitu loh, masyarakat kontemporer dalam mereka mendapatkan informasi digital. Dan satu lagi, ketika kita udah dapat informasi tersebut, kita harus membimbing yang lain nih, biar nggak akhirnya mereka ikut-ikut tertarik gitu, ikut-ikut tertarik pada informasi yang bias tersebut. Itu kuncinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.